Kita lanjutkan cerita kita yang kemarin yang kita posting sebelumnya, dan saat ini kita lanjutkan bagaimana proses pendirian sekolah rakyat terintegrasi 14 Kaur ini. Jadi berkolaborasi dengan berbagai dinas, baik itu dinas pendidikan, dinas kesehatan, PUPR, kemudian Bapperida, kemudian dinas-dinas yang lain yaitu ada BPS, kemudian ada BPN juga, instansi vertikal ya, dan ada bagian keuangan juga ya, BPKAD. Semuanya berkolaborasi menjadi satu. Jadi semuanya memang setiap program yang memang mau percepatan yaitu mampu mengorkestra semua kegiatan itu menjadi satu untuk sebagai percepatan. Jadi bagaimana rekrut di awal ya, beberapa kepala sekolah SD, SMP kita libatkan, kemudian tim PKH dari dari Kementerian Sosial juga terlibat dalam bagaimana merekrut siswa ini. Jadi kunci utama untuk masuk sekolah ini adalah orang tua yang kondisinya dalam keadaan miskin, ekstrim dan miskin. Nah, saat ini ya semuanya bisa tersenyum, berbahagia, tidak di awal bagaimana perjuangan kita untuk mencari siswa yang betul-betul mau berniat untuk bersekolah di sekolah rakyat. Tantangannya adalah siswa kita ini belum bisa berpisah sama orang tua ataupun mereka tidak mau berasrama. Ini tantangan kita. Dan siswa-siswa kita di Kabupaten Kaur ini masih ada banyak ya, lebih dari 8.000 kondisi orang tua yang sistemnya miskin ekstrem dengan miskin itu. Dan ini adalah prioritas pemerintah Kabupaten Kaur yang harus kita tuntaskan. Nah, dengan adanya banyaknya miskin ekstrem dengan miskin, dan kita itu termasuk nomor 2 termiskin di Bengkulu, dan ini ya harus diprioritaskan. Pemimpin daerah kita harus fokus bagaimana menuntaskan dalam kepemimpinan ini gitu, dengan berbagai cara. Salah satunya yaitu memutus rantai kemiskinan lewat sekolah rakyat. Tentunya bukan hanya anaknya saja yang kita solusikan, tetapi bagaimana orang tuanya juga diberdayakan, bagaimana rumahnya juga diperbaiki, dan semuanya itu harus berkolaborasi antara satu dengan yang lain. Dan inilah tugas kita bersama, bukan tugas hanya pemerintah daerah, tapi tugas kita semua yang mau mengabdikan dirinya untuk bagaimana memikirkan memutus rantai kemiskinan. Karena kalau kita tidak berkolaborasi, saling mengingatkan untuk kebaikan, bagaimana kemiskinan itu bisa kita tuntaskan. Inilah keceriaan yang kami lakukan bersama-sama ya, tidak hanya per individu tapi berkolaborasi. Ya ini guru-guru kita yang masih muda, generasi Z ya. Semuanya barusan tamat ya, dan ini semangatnya luar biasa, dan anak-anak kita sangat betah sekali. Ini para tenaga non pendidikan ya, kalau tadi guru, kalau ini tenaga-tenaga yang mendukung baik itu wali asrama,